Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umur yang panjang dan juga rezeki yang melimpah, amin. Sebelum melanjutkan petualangan kami, untuk teman-teman yang suka pada channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa ya untuk di share, like, dan komen juga. Oke, pada video kali ini saya dan teman saya akan melakukan perjalanan ke Gunung Karang, gunung yang terletak di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Cimalaka, Desa Ciberem. Nah, gunung ini secara geografis terletak di samping Gunung Tampomas, salah satu gunung tertinggi di Kabupaten Sumedang. Jadi gunung ini bisa disebut anak Gunung Tampomas atau juga lereng Gunung Tampomas karena tingginya cuman kurang lebih 1000 mdpl. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi gunung ini memiliki view pemandangan yang sangat luar biasa. Karena dari gunung ini kita bisa melihat kota Sumedang dan kota Cimalaka dari ketinggian. Untuk rutenya, kalau kalian berada di kota Sumedang, kalian cukup menuju ke Cimalaka. Dari kota Sumedang itu tidak jauh, kurang lebih hanya 5 km. Lalu setelah di Cimalaka kalian menuju ke desa Ciberem. Nah, nanti di Ciberem kalian belok ke Galian Pasir. Nah, belok ke kiri. Nah, ini adalah jalan menuju Gunung Karang. Nah, jalan ini sering dilalui oleh truk-truk besar pengangkut pasir karena di lereng Gunung Tampomas itu terkenal sebagai penggalian pasir. Ya, jadi kita harus ekstra hati-hati karena banyak truk-truk besar yang mengangkut pasir-pasir itu. Nah, di sini jalannya udah mulai rusak, jadi harus ekstra hati-hati karena jalan ini banyak dilalui oleh truk-truk pasir mengangkut pasir dan banyak truk pasir, jadi harus hati-hati menjalankan kendaraannya. Kalau kita tidak membawa motor, kita bisa ikut atau ngompreng ke truk-truk pasir yang mau berangkat, soalnya kan jalan kosong. Tapi kalau kita bawa motor, kita bisa bawa ke atas karena di atas sekarang sudah ada base camp penitipan motor 24 jam, jadi aman. Jalannya sudah mulai berdebu-debu. Jalanan dan rada abrug-abrugan. Nah, bisa dilihat ya, banyak truk pasir berlalu lalang karena di sini itu ada galian pasir. Jadi di Gunung Tampomas ini pasirnya bagus, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan menjual pasirnya. Nah, di depan juga ada truk pasir, jadi harus hati-hati. Oke, untuk teman-teman yang kesini hati-hati ya, di jalan ini banyak persimpangan. Tapi kita cukup ngambil jalan yang jalur satu aja, soalnya jalur ini jalur yang paling besar, jadi kita mengikuti jalur besar saja. Nah, di depan sebentar lagi ada persimpangan ke sebelah kanan. Kita tidak boleh mengambil arah sebelah kanan seperti mobil putih itu, tapi kita cukup lurus saja ya ke depan. Nah, kalau kita ke sebelah kanan kita akan masuk ke proyek galian pasir, jadi kita lurus saja. Nah, di sini juga selain ada galian pasir, di atas juga itu ada tempat pembuangan sampah. Jadi tak heran ke sini banyak mobil-mobil sampah yang berlalu lalang.
galian pasir. Itu adalah galian pasir. Nah, kita berada di atasnya. Di sebelah kanan juga galian pasir. Lihat. Pemilihan batu. Itu adalah gunung Tampomasnya. Nah, kalau gunung karang yang di sampingnya yang kecil itu bisa disebutlah anak gunung Tampomas atau lereng gunung Tampomas. Pokoknya bisa dilihat ya, di depan ada jalan yang dicor. Nah, itu jalannya bagus dan ini juga sebagai tanda kalau kita sebentar lagi mau sampai ke base camp. Nah, setelah kita melewati jalan yang dicor ini, di ujung jalan dicor ini adalah base camp menuju untuk ke Gunung Karang dan Gunung Tampomas. Nah, alhamdulillah ya, bendera sudah terlihat, itu tandanya kalau base camp itu sudah di depan mata. Nah, akhirnya kita sampai ke base camp. Nah, di sini kita bisa menitipkan motor dengan aman dan di sini juga sekaligus kita membuat simaksi atau pendataan ya untuk administrasinya. Jadi di sini kita melengkapi data diri kita sebagai pendaki agar nanti kalau ada apa-apa kita terdaftar sebagai pendaki di sini ya. Sekarang kita mulai berangkat di posnya base camp. Ya, base camp Tampomas. Jadi administrasinya terhitung satu orang itu hitungan satu hari 10.000, masih terjangkau lah. Terus kita mendapatkan kenang-kenangan. Nah, Gunung Tampomas Sumedang, Jawa Barat. Lumayan untuk ditempel di motor, di helm atau di jidat buat tanda kalau kita sudah ke Tampomas. Ini perjalanan pertama, kita masih melewati jalan. Ini kita cuman berdua. Ini saudara David dan saya. Kita di sini bisa motong jalan ke sini. Kita ada tunjuk arah puncak. Kita bisa masuk ke sini. Jadi pertama kita mau masuk ke trek, kita sudah disuguhi oleh rimbun-rimbun semak belukar, sehingga cuacanya tidak terlalu panas ya, masih sejuk segini, masih enak. Kita jadi cuman berdua, duo hiking, bukan solo hiking. Latihan, setelah berdua siapa tahu bisa solo hiking.
kita anggap saja ini sabana. Oro-oro ombo, tapi di sini sabananya sabana tembakau. Nah, selain semak belukar, kita disuguhi oleh padang rumput yang sangat hijau. Jadi padang rumput ini lumayan luas dan memanjakan mata sekali. Tapi di sini juga karena di bawah ya, masih di bawah ada sebagian kebun tembakau milik warga mungkin. Nah, jadi perjalanan kita ini baru seperempatnya, belum setengahnya. Jadi perjalanan masih jauh. Kita harus menyimpan energi dan jangan terlalu banyak minum air biar persediaan air tidak habis. Nah, setelah kita melewati rumput-rumput yang tadi, kita dipertemukan lagi dengan jalan. Nah, ini jalan yang tadi dari bawah. Supaya cepat kita memotong. Lanjut lagi kita ke jalan beraspal. Lumayan, sudah lelah. Tenaga. Nah, ya sudah lewati hutan pinus. Kalau kita mau ke Gunung Karang, kita belok ke kanan. Tapi kalau mau ke puncak Pomas, kita lurus saja. Nanti di depan dapat Sipangan, belok kiri. Jadi kita ke kanan, kita belok ke sini. Nah, di sini ada petunjuk ya. Puncak Gunung Karang 1,5 km lagi. Mantap. Kita lewat ini. Nah, jadi setelah kita melalui jalan aspal yang tadi sambungan dari bawah, nah, kita baru sekarang masuk ke jalur ke Gunung Karang. Nah, di jalur ini kita disuguhi langsung hutan pinus dan semak belukar yang lumayan lah. Nah, di hutan pinus ini juga ternyata ada camping ground. Nah, di sini juga dilengkapi dengan sebuah toilet darurat ya. Jadi kita tidak usah bingung kalau kita membuang air besar atau kecil karena di sini disediakan toilet. Nah, di sini juga airnya sangat jernih dan subur ya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung kalau kita mau melakukan camping ceria atau family camping di sini. Kita sudah agak siang nih, jam 10.30, tapi sejuk lah. Soalnya kalau di sini itu hutannya masih asri, masih rimbun, jadi
tidak panas, masih nyaman. Bagaimana perjalanan? Melelahkan. Tapi sangat mengasihkan. Di sini, ada harta karun, ada KLX. Ini nggak tahu punya siapa. Yang pasti ini yang berangkat ke hutan, coba cari kayu bakar atau apa, nggak tahu lah. Lanjut lagi. Lihat ya, hutannya masih asri. Nah, di depan ada lagi petunjuk. Ada tulisan Gunung Karang, belok kiri. Oke, kita belok. Nah, di sini ada tulisan besar. Lanjut. Nah, di sini kayaknya dulu ini ada, nggak tahu itu saya atau apa. Sudah mulai memasuki hutan lumayan rimbun. Ekstrim. Lah, kita berhenti dulu sejenak. Lumayan, sudah agak ngagerung. Ya, setelah tadi kita berhenti sejenak, kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, di sini jalannya sudah mulai ekstrim dan sudah banyak tanjakan-tanjakan ya, bisa dilihat. Tapi untuk hutannya di sini masih tetap rimbun ya, jadi tidak panas. Jadi aman untuk melakukan perjalanan di siang hari ya. Jadi karena matahari terhalang dulu oleh pohon-pohon, jadi tidak terlalu menyengat. Di depan ada petunjuk lagi. Jadi yang baru kesini jalannya aman ya, banyak rambu-rambu. Petunjuknya. Oke. Karena perjalanan ini sudah jalan setengah dan treknya sudah mulai ekstrim, banyak tanjakan, kita di sini berhenti dulu sejenak untuk menyiapkan energi. Kita di sini berhenti dulu minum dan makan makanan ringan lah untuk mengganjal perut kita. Karena di depan itu treknya lumayan ekstrim. Nah, ini trek sebenarnya banyak sekali tanjakan-tanjakan dan tebing-tebing curam, bahkan di sampingnya itu jurang, jadi kita harus ekstra hati-hati dan mempersiapkan tenaga yang banyak. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya, selalu stay di Kuya Ekspedisi. Nah, di depan maju arah lagi. Karang juga banyak tanah. Lanjut. Nah, ini landai, tapi ini jebakan saudara-saudara, bonus. Nah, setelah landai ini
stop. Nah, jadi kita berhenti dulu lah. Kita ngaso-ngaso dulu. Soalnya untuk mempersiapkan tenaga. Di depan ini tanjakannya lumayan. Ini trek sesungguhnya. Bentar lagi puncak. Nah, jadi di sini ada petunjuk lagi Gunung Karang ke atas. Nah, ini trek mau ke puncak. Nah, dari sini treknya batu semua dan agak curam. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Tadi kita berhenti di bawah. Di bawah situ ada petunjuk arah. Jadi aman ya. Untuk yang pertama kali ke Gunung Karang. Dan treknya juga bisa dibilang masih aman untuk pria dan wanita. Untuk uhti-uhti juga masih aman. Tapi kalau ingin kesini dan butuh pemandu, hubungi saja kami. Tim Kuya Ekspedisi siap mengantar uhti-uhti sampai puncak, bahkan sampai pelaminan. Aduh. Bisa dilihat ya teman-teman, treknya di sini begitu curam, jadi kita harus hati-hati. Dan saya juga agak sedikit kesulitan memegang kamera karena tangan saya harus berpegang ke bebatuan yang ada di samping supaya badan saya seimbang dan tidak terpeleset. Jadi kalau gambarnya kurang stabil mohon dimaklum ya. Setelah jalan yang curam tadi yang kita harus melewati bebatuan, di sini kita ditemukan lagi jalan yang agak sedikit datar tapi cuman sedikit. Nah, ini tanda bukti atau pertanda kalau kita sedikit lagi sampai ke puncak. Setelah yang datar ini kita akan mendapati lagi trek yang lumayan ekstrim, lebih menanjak dari yang tadi. Nah, itulah kita lalu sampai puncak. Jadi di sini masih tetap agak sedikit rimbun ya, dan banyak rumput-rumput. Udara masih tetap sedikit sejuk, meskipun agak sedikit gersang-gersang juga karena sudah mau sampai puncak. Dan pepohonannya pun di sini banyak yang tidak ada daunnya. Mungkin karena musim kemarau pepohonan itu menggugurkan daunnya. Nah, setelah jalan yang datar tadi, ini adalah trek yang saya maksud. Trek ini begitu curam, kemiringan bisa menyampai 70 derajat. Tadi kita dari situ agak ekstrim sedikit sih, manjat-manjat tebing. Untung kita alumni panjat tebing Gunung Cikareo. Nah, puncak di atas. Gimana treknya? Mantap. Lumayan si kecil-kecil cabai rawit. Dilihat itu Tampomas. Bentar lagi puncak di atas. Tapi jalannya gile. Gile bener. Bikin pedor betis. Ada. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah nyampai puncaknya. Jadi ini adalah puncak Gunung Karang. Memang puncaknya tidak terlalu luas, tapi
cukup untuk kita bisa mendirikan tenda jika kita mau kemah di sini atau ngecamp di sini. Tapi kita harus mencari tempat yang agak sedikit luas karena di sini identik permukaannya adalah oleh karang-karang ya. Jadi bukan tanah. Di puncaknya ini juga cuaca begitu panas karena tidak ada pepohonan sedikit pun yang bisa melindungi kita. Jadi rekomen kalau kalian mau menaiki Gunung Karang, kalian itu harus sore hari kalau mau ngecamp. Tapi kalau mau TikTok atau pulang pergi, kalian bisa berangkat pagi-pagi sekali dari jam 7 nanti sampai ke puncak sekitar jam 8 atau jam 8.30 diambil lamanya karena perjalanan ke puncak Gunung Karang hanya 1 jam. Jadi kalau kalian melakukan perjalanan dari pagi hari, kalau mau pulang pergi, kalian bisa pulang sebelum jam 12 siang. Jadi cuaca masih belum terlalu panas. Karena di sini cuacanya sangat panas sekali, maka kita di sini masang flysheet agar agak sejuk-sejuk. Lalu kita mau membuat barbecue ayam tapi biasa untuk mengisi dulu perut untuk menyiapkan mau pulang ke bawah. Bisa dilihat ya di puncak di seberang situ juga itu karang semua ya. Nah, kalau itu pemandangan kota Sumedang, kota Cimalaka. Sekarang kita mau bakar ayam dulu karena sudah waktunya jam makan siang. Sambil nunggu ayamnya matang, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dan menikmati suasana alam yang sejuk ini. Meskipun agak sedikit panas, tapi tetap sejuk karena anginnya sangat kenceng. Setelah kami beres masak-masak lalu makan, kami bergegas siap-siap untuk beres-beres untuk menuju pulang ke bawah karena takut kesorean dan kegelapan di jalannya. Ya, Gunung Karang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang kita mau menuju pulang. Ya. Assalamualaikum. Jadi pertama kali kita mau turun dari Gunung Karang, kita langsung disuguhi oleh trek yang luar biasa. Langsung kita menuju trek yang curam ya. Jadi kita harus langsung hati-hati karena jalannya itu sangat berbahaya ya kalau kita teledor. Nah, untuk perjalanan pulang saya tidak rekam karena saya sulit memegang kamera dan takut kamera saya jatuh. Selain itu untuk keamanan juga ya. Jadi kameranya saya simpan. Saya kita sudah sampai pohon pinus lagi, tandanya sebentar lagi sampai.
Oke, untuk trek pulangnya, jadi saya cuman merekam ketika kita sudah mau sampai. Jadi untuk pulangnya, kalau kita sudah menemukan hutan pinus, itu tandanya kita sedikit lagi sampai ke base camp. Nah, jadi di sini jalannya sudah landai ya. Sebentar lagi kita sampai base camp. Sekarang alhamdulillah sudah sampai ke bawah ya. Di sini kita di bumi perkemahan, bisa juga disebut camping ground. Nah, jadi kalau mau mendaki ke Gunung Karang, kita bisa TikTok atau pulang pergi. Soalnya waktunya cuman tadi naik kita cuman berapa sih? 1 jam. Nah, tadi pulang kita ada 40 menitan ya? 45 menit kurang lebih. Jadi lebih cepat pulang daripada naik. Karena tidak menanjak. Nah, kesan-kesannya apa? Tadi waktu naik ke Gunung Karang. Gunung Karang mantap jalurnya. Mata kleklok. Jadi ke jalur Gunung Karang itu banyak kalau kita mau berangkat banyak tanjakan ya. Jadi treknya pertama landai, nah seperti ini hutan pinus, lalu hutan, nah setelah hutan mau ke puncaknya, nah itu yang cekut. Soalnya itu ya, makanya disebut Gunung Karang ya, kayak tadi jadi di atasnya itu karang semua ya, bukan karang laut tapi ya batu, tapi batunya seperti batu karang. Batu semua puncaknya. Jadi kita mengikuti jalurnya itu di pinggir jurang, tebing dan batu-batu itu. Nah, jadi agak sedikit berbahaya, jadi harus hati-hati. Tapi jangan awas, bukan karang pipi juga. Nah, terus kalau mau ke Gunung Karang, kalau mau TikTok diusahakan itu harus pagi hari. Soalnya panas. Di atas itu tidak ada pepohonan ya, tidak ada tempat berteduh. Jadi disarankan harus pagi-pagi dan harus bawa minimal flysheet lah untuk berteduh. Karena tidak ada pohon satupun. Jadi atau sore, kalau sore ada batu, kita di bawah batunya, nah mataharinya kehalang oleh batu, jadi bisa agak sejuk-sejuk. Ya, mantap buat menikmati alamnya. Iya. Nah, jadi perjalanan kali ini cukup sekian ya, semoga mengasihkan dan tunggu perjalanan kami selanjutnya ke gunung-gunung yang lain atau ke tempat-tempat alam yang lain, bisa juga curug atau mungkin kalau ada telaga dan lain sebagainya. Pokoknya tempat kita ini mengekspos tempat-tempat yang di alam yang jarang terjamah atau tersembunyi. Nah, jadi terus di channel kami, channel Kuya Ekspedisi. Mantap. Sampai jumpa dan selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.